Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi peserta pelatihan Tripakarta. Ini angkatan pertama nih kalau buat In Asia. Selamat datang juga Pak Rafael Bauaman sebagai Wadirut. Ini juga di studio ini udah hadir Pak Robi Loho, Direktur Utama dari In Asia. Mengenai agenda acaranya untuk 3 hari ke depan. Oke, yang pertama adalah pembukaan. Jadi pembukaan nanti yang pertama adalah pengarahan atau sambutan dari Pak Rafael sebagai Wakil Direktur Utama dari Asuransi Tripakarta. Lalu dilanjut dengan Pak Robi Loho sebagai Direktur Utama dari In Asia. Setelah itu kita mulai untuk materi hari pertama. Jadi materi hari pertama itu tetap terbagi menjadi 3 sesi. Sesi untuk para peserta yang jumlahnya cukup banyak nih, lebih dari 40 soalnya. Ya, peserta ini nanti akan dibimbing untuk masuk, atau mungkin peserta juga sudah masuk melalui LMS ya, Learning Management System-nya In Asia. Untuk nanti akan melakukan post-test. Jadi setiap hari pasti ada post-test. Hari ini materi sejarah dasar dan prinsip ada post-testnya. Lalu besok ada post-testnya, besok lusa ada post-testnya juga dalam 3 hari ke depan. Lalu isi evaluasi pengajar, itu aja. Setelah itu selesai hari ini. Baik, itulah kira-kira itinerary kita 3 hari ke depan. Ya, kami berharap dari In Asia semoga apa yang kami sampaikan ini nggak membosankan dan juga membawa manfaat. Ya, oke. Selanjutnya kami persilahkan Pak Rafael memberikan kata sambutannya. Silakan Pak Rafael. Baik, terima kasih Pak Miko. Selamat pagi, Pak Robi Loho, Pak Miko yang saya hormati. Kemudian selamat pagi juga semua teman-teman peserta training Tripa hari ini ya. Semoga hari ini hari yang indah dan karena kita awali dengan pelatihan kita hari ini, ya semoga hari ini juga merupakan awal untuk atau awal menuju sebuah kesuksesan yang ada di depan kita. Nah, itu kalimat pertama saya. Yang berikutnya tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih ya, kepada Pak Robi dan timnya dari In Asia. Rupa-rupanya memang industri asuransi ini industri yang paling sempit nih Pak Robi ya, Pak Miko ya. Kenapa industri yang paling sempit? Nah, industri asuransi ini terkenal dengan L4. Lu lagi. Nah, ini Pak, saya ketemu Pak Robi Loho, ketemu Pak Miko, ini kan seolah-olah seperti reuni ya. Seperti reuni, ini orang kita ketemu dalam situasi yang baru dan situasi yang berbeda dengan cara yang berbeda, tetapi isinya ya orang-orang lama. Kita yang sudah saling mengenal sedemikian lama dalam bisnis, dalam kaitan dengan bisnis yang kita jalani hingga saat ini. Dan saat ini juga kita antara In Asia dengan Tripakarta sudah menjalin kerjasama. Ya, artinya hari ini kita buktikan bahwa kita ada kerjasama. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa berlanjut dan kita sama-sama memberikan perhatian yang tinggi kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia kita melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, untuk teman-teman yang dari Insan Tripa yang saat ini bergabung, mari silahkan menimba ilmu sebanyak-banyaknya, manfaatkan hari ini, manfaatkan kesempatan kali ini ya, bukan hanya hari ini, karena ada 3 sesi kalau tidak salah ya tadi. Itu untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Mari silakan bertanya atau menyampaikan pendapat dan apapun caranya, karena yang mengajar kita ini orang-orang yang sangat kompeten, saya kenal, mereka yang punya ilmu sangat banyak, ya pengalaman pun sangat panjang, jadi manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Sebagai informasi, pesertanya Pak Robi dan Pak Miko ya, sebagai informasi kesempatan kali ini diikuti oleh 47 pegawai pemula ya, yang berada baik di kantor pusat maupun di kantor cabang ya, kantor cabang termasuk di kantor perwakilan ya.
yang memang usia kerjanya itu belum sangat panjang. Kriterianya saya tidak terlalu tahu detail, tetapi yang pekerja pemula atau karyawan pemula. Oleh karena itu, Pak Miko, ya mereka ini memang perlu diberikan dasar-dasar ya yang secara runut atau secara rinci dari awal, benar-benar mohon kesabarannya untuk memberikan ilmunya dengan baik dan dengan ikhlas kepada teman-teman atau insan RIPA yang pada saat ini. Rasanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan tentunya dengan ini nanti pelatihan atau training kali ini secara resmi kita mulai pada hari ini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Pak Robi, atau misalnya Pak Miko lagi, kembalikan Pak Miko atau serahkan pada Pak Robi untuk memulai training kita atau pelatihan kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat pagi, selamat mengikuti training pada hari ini. Terima kasih. Baik, kita aplaus Pak Rafael. Baik, terima kasih Pak Rafael Bau yang sudah menyemangati kita, yang kami memang punya harapan yang sama Pak untuk industri kita. Ya, oke, tidak berpanjang-panjang waktu, kami persilakan Pak Robi Loho, Direktur Utama InAsia untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Robi. Selamat pagi saudara-saudari sekalian, peserta pelatihan dari Tripakarta. Berbahagia sekali kami hari ini bisa mengadakan acara ini, karena acara ini adalah launchingnya untuk pelatihan yang pertama. Tapi Anda jangan khawatir bahwa karena InAsia baru ini kualitasnya gimana gitu ya. Tapi kualitas bisa dijamin karena kami mempunyai sekitar 50 pengajar yang sangat kompeten di bidangnya ya. Jadi memang InAsia-nya baru, tapi yang mengajar itu mereka yang berkecimpung sebagai praktisi di dunia asuransi, dan mereka mengalami masa-masa yang dari susah, senang, mungkin sekarang susah lagi gitu ya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kun Yulianto, Direktur Utama Tripakarta, kepada Bapak Rafael Bau Aman sebagai Wakil Direktur Utama, dan juga kepada Pak Mirsa, karena beliau bertiga lah maka event atau acara hari ini bisa diadakan. Tentunya kami mengharapkan kerjasama ini bisa panjang gitu ya, tidak hanya sekali ini aja, karena memang dunia asuransi ini terlalu banyak yang harus dipelajari dan ditangani ya. Semua disiplin ilmu terlibat di sini di dunia asuransi, mau insinyur, mau ekonom, mau ahli geologi, mau ahli pemasaran, semuanya ada ya. Demikian juga dari sekolah-sekolah itu, university, belum aktuaria lagi yang kita butuhkan masih banyak. Kemudian sejauh ini kita memang tadi sudah punya pengajar yang cukup qualified, karena kami menyaring juga pengajar-pengajar yang bisa untuk mengajar di InAsia ini. Di belakang kita, pendiri-pendiri itu adalah bapak-bapak yang dulunya merintis dunia perasuransian di Indonesia ya. Kemudian kami juga ditunjang oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai, boleh dikatakan cukup canggih untuk saat ini, karena peralatannya sudah modern, jadi kita bisa luring atau daring. Juga prasarananya secara fisik juga bagus. Kami punya satu lantai di Hermina Tower Kemayoran, itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, dan
luasnya sekitar 600 meter persegi. Itu satu lantai di-occupied atau digunakan oleh InAsia. Kami harapkan dengan ikut pelatihan ini, bekal Anda dan ilmu pengetahuan Anda akan berkembang dengan cepat ya. Karena nggak bisa ditunggu lagi bahwa memang perkembangan dunia perasuransian apalagi yang digital ini akan makin cepat gitu ya. Untuk diketahui pula bahwa Anda akan mendapatkan 3 sertifikat yang mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi, kemudian asuransi properti atau fire dan asuransi kendaraan bermotor. Kami harapkan dengan training ini nanti ke depannya Anda yang calon pemimpin di Tripa beberapa tahun kemudian bahwa ke depannya Anda ini sebagai perintis untuk melakukan tindakan di dalam perasuransian yang benar gitu ya, yang baik dan benar. Itu aja yang dapat saya sampaikan dan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Pak Robi. Terima kasih Pak Mustafa. Baik, terima kasih Pak Robi atas kehadirannya langsung nih di studio InAsia Kemayoran. Oke, hari ini hadir juga sebetulnya di studio kita pengajar yang untuk besok, namanya Pak Tadi Anom. Nah, mungkin ada yang pengen lihat tambangnya. Pak Tadi, bentar deh. Nih dia, Pak Tadi, ini anak muda dia, milenial. Kelihatan nggak? Oh, bajunya sama lagi sama saya, merah putih. Wah, pagi. Sampai jumpa besok dengan saya ya. Oke, jadi terima kasih Pak Tadi ya. Pak Tadi Anom besok akan bawakan bedah polis asuransi kebakaran ya. Oke, hari ini kita masuk ke materi pertama, modul pertama yaitu mengenai sejarah dasar dan prinsip asuransi. Tapi sebelum itu, terjadinya gempa, terjadinya kebakaran, terjadinya kecelakaan ya, sehingga terjadi loss. Ya. Hazard dapat dikelompokkan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah physical hazard, moral hazard. Physical hazard adalah sesuatu yang secara fisik menjadi membedakan bahwa yang ini kemungkinan kebakarnya menjadi lebih gede nih, peril kebakarannya. Bangunan konstruksi kelas 3 ya, bangunan dengan atap ijuk. Secara physical hazard dia lebih berisiko. Ya, kita pakai ijuk itu lebih berisiko. Ya, Mercedes tahun terbaru pakai supir pula. Yang satu untuk balapan bisa menyebabkan kebakaran. Ya udah kalau gitu jangan merokok dong. Gitu ya, dilarang merokok di tempat-tempat tertentu, tapi di tempat tertentu menjadi boleh. Itu kan upaya untuk mengendalikan perusahaan, Pak. Meskipun dilarang merokok, kok saya lihat masih banyak puntung rokok ya, Pak. Itu kalau ini terjadi terus-menerus, perusahaan akan nolak loh, Pak. Nggak mau loh cover aset Bapak. Wah, kalau gitu terima kasih nih masukannya. Ya, dan kalau ini sudah terjadi, maka dua-duanya nggak berharap ini terjadi, Pak. Waduh, terjadi ya? Apa? Kebakaran, Pak. Pertanyaan selanjutnya, ya, kebakarannya udah terjadi, udah pasti terjadi kerugian dong. Sudah pasti, Pak, terjadi kerugian. Berapa kerugiannya? Jadi apa sih, Pak, kaitannya peril loss, peril hazard, risk, loss? Ya itu kaitannya. Dihargai atasan saya, sabar, ya. Semua akan indah pada waktunya, tapi ingat kita mesti fokus. Kita mesti fokus ya, pikiran yang bercabang-cabang dan diakui hukum untuk mengasuransikan ya. Hak tersebut muncul dari adanya kepentingan keuangan yang secara diakui hukum oleh orang yang mengasuransikan. Kalau menurut saya sendiri hal itu nggak bisa, Pak. Oke. Pak Miko tidak bisa mengasuransikan Pak Pepi karena secara yang berkaitan dengan penutupan asuransinya, ya. Jadi gini, masing-masing pihak berkewajiban untuk menginformasikan secara jelas dan teliti segala fakta sehubungan dengan penutupan asuransi tersebut, baik diminta maupun tidak. Berdasarkan kesepakatan atau lukisan misalnya, nggak ada nilai bakunya, disepakatin aja. Itu namanya agreed value. Ini adalah penyimpangan dari prinsip indemnity. Ya, penyimpangan dari prinsip indemnity. Oke, ada komentar nggak mengenai prinsip indemnity?
Silakan. Dari Sudirman, Pak. Jika kita mengasuransikan mobil, Pak, seharga 100 juta, Pak. Lalu ketika terjadi klaim itu, harga mobil itu turun drastis, Pak. Entah karena di pasarnya emang turun drastis atau apa. Nah, apakah pas terjadi klaim itu kita tetap diganti dengan Kan yang harga separuh nggak Bapak asuransikan, tanggung sendiri dong. Bahasanya begitu nih, paham nggak? Jadi gini Pak hitungannya, rugi 200 juta, oke 200 juta, sepakat kita 200 juta, tapi nggak saya ganti 200 juta. Kenapa? Bapak kan cuma silakan, ada lagi dari katanya PP. Oke, silakan. Bapak Bayu. Halo Pak, saya Bayu Ya. dari Pondok Indah Pak. Menanya Oke. tentang Atmos Good Faith Pak. Ini kan kalau dari Atmos Good Faith itu kan kita itikat baik ya Pak, baik dari tertanggung, yaitu harus menjelaskan secara detail, secara jujur mengenai apa yang mau Jadi perusahaan dipertanggungan. asuransi nolak loh. Ya, saya kebakaran nih. Kebakarannya Iya. karena apa ya? Pabriknya besar banget ya, pabriknya besar, adanya di daerah Sumatera sana. Ya, itu terjadi claims ya. Dia punya polis property owners dan punya polis machinery breakdown. Halo Pak, Ya, selamat silakan. siang Pak. Yup, silakan. Ya Pak mau nanya, tadi kan dijelasin Pak antara apa namanya asuransi syariah dengan konven. Syariah itu kan risk of sharing, sedangkan konven kan risk of transfer Pak. Fungsi tadi ya menjamin gitu. Nah, dalam hal yang kecil-kecil, misalnya, ya, oke. Ini kedengeran Pak ya? Oh dengar, jelas, keras. Oke. Mantap. Oke Pak, kebetulan saya baru 1 tahun nih Pak ya kerja di asuransi. Dan selama 1 tahun ini saya belajar bahwa kalau asuransi itu kita ngobrolin sesuatu hal yang mungkin belum tentu terjadi kayak Bapak bilang tadi. Nah, saya mau tanya nih Pak, ini cukup menarik karena Bapak juga kayaknya ngobrolinnya tentang pengalaman Pak, dan cukup menarik Pak. Jadi banyak banget nih pengalaman yang mungkin bisa kita petik nih Pak ya. Dan kalaupun saya mau bertanya nih Pak, perihal kesadaran penduduk di Indonesia tentang asuransi nih, dari Bapak mungkin pertama bekerja sampai mungkin detik ini nih Pak, saya penasaran Pak, kesadaran penduduk di Indonesia terhadap asuransi. Saya bisa menyisihkan. Kayak gitu Pak. Jadi memang kita kalau ditanya kesadaran berasuransi masih lemah. Itu salah satu masalah kita semua ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yuk kita bersama-sama jaga kalau risiko yang tidak kita inginkan itu terjadi. Untuk jaga health insurance, lalu ada DNO. DNO itu Directors and Officers ya. Jadi Director and Officer itu jenis asuransi. Ada komentar, pertanyaan? Keadaan yang istilahnya Pak ya, karena masalah pandemi ini. Nah, apakah di asuransi umum itu kita punya istilahnya bagaimana cara kita untuk bisa melakukan klaim recovery ini? Dan yang kedua,